lana Ramadan ya wasi'al karami. Tapi hanya untuk memastikan saja. Halaman 29 baris yang ketiga dari bawah ya. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis samai. Ya. Sampai situ ya. Wa dzukira fi tafsiri akhar. Wa dzukira dan disebutkan. Dzukira asal katanya dzakara. Dzakara artinya menyebutkan. Dzukira artinya disebutkan. Itu namanya isim mabni majhul. Jadi menyebutkan, disebutkan, sama kayak kalimat kataba, tapi karena pakai majhul doma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih, jadi dibaca kutiba. Maka ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, bukan kataba tapi kutiba. Dalam ilmu nahwu disebut dengan mabni, majhul, dimajhulkan. Wa dzukira dan disebutkan fi tafsiri akhar pada tafsir yang lain. Masih ingat? Ini masih membahas tentang tafsir ayat yang mana? Kita masih nafsirin ayat yang mana? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Nah, karena tafsir jadi pembahasannya banyak ya, bahkan banyak cerita dalam ayat ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa dzukira dan disebutkan di tafsirin akhar pada tafsir yang lainnya. Kalau yang lalu kita bahas tentang tafsir al-wahidi gitu ya, tentang Allah menciptakan 1000 jenis hewan binatang. Ada berapa ratus yang di laut? Di laut 400, 600, di darat 400. ya, semua berbeda bentuk, berbeda bahasa. Pada tafsir yang lainnya, al-muradu mimma la ya'lamuna anallaha khalaqal wara'a jabalin qabi sab'ina jabalan. Al-muradu adapun yang dimaksud mimma la ya'lamun dari apa-apa la ya'lamun yang tidak diketahui, yang tidak mereka ketahui. Kan ada kalimat wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun, yang ditafsirnya ini apa sih maksud wa mimma la ya'lamun? Al-muradu yang dimaksud mimma la ya'lamun dari apa-apa yang tidak diketahui, annallaha khalaqa, sesungguhnya Allah menciptakan wara'a jabalin qafin sab'ina jabalan, sesungguhnya Allah menciptakan wara'a di belakang jabalin qaf, gunung Qaf. Jadi ada namanya gunung Qaf. Sab'ina jabalan, sab'ina apa sab'ina? Sab'atun 7, ina 70, kalau 700 sab'ami'ah, kalau 700 sab'alaf, kalau 7 juta sab'abiliyun. Jadi Allah menciptakan di belakang gunung Qaf sab'ina jabalan, ada 70 gunung. Pernah dengar gunung Qaf? Baru ini dengar. Kita tahunya gunung Slamet, ya gunung itu man, gunung gede Pangrango, ya. Gunung paling tertinggi di Jawa Barat, gunung Ciremai, Papandayan. Alhamdulillah gunung gede, Ciremai, Papandayan sudah pernah saya naiki semua.
gunung tertinggi di Jawa Tengah namanya Gunung Slamet. Ya mah entenya Gunung Sugemen ente mah. Gunung tertinggi di Pulau Jawa Gunung Semeru. Di Jawa Tengah ada Madakalipuro, gunung yang ada di Nganjuk air terjunnya Sedudo. Kalau malam satu atau malam satu suro itu rame pada adus nenggono, pada mandi nyari keberkahan katanya ya. Ada gunung Qaf. Qaf ini ada dalam Quran, ada enggak? Surah Al-Qaf ada. Qaf pernah ketemu? Pernah ya. Qaf itu bukan cuma huruf tapi sebuah tapi wa mimma la ya'lamun yang orang kagak pada tak. Nah, ini diterangkan di sini. Misteri Gunung Qaf. Misteri gunung kan dibahas ada di laut itu ada sebuah pancaran ataupun tegakan sebuah gunung besar. Ya. Nanti ketika gunung itu rusak, maka laut itu akan memuntahkan isinya, maka terjadilah banjir besar dan segala macamnya. Secara gaib ini, jadi ini ilmunya ilmu jero, ilmu gaib. Allah menciptakan di belakang gunung Qaf sab'ina jabalan ada 70 gunung. Mithla Jabalil Qaf yang mirip atau seperti gunung Qaf. Gunung Qaf. Jadi ada gunung gede, ini gunung gede, contoh gunung gede. Di belakang gunung gede ada lagi gunung-gunung yang mirip gunung gede. Begitu kan? Pernah nggak bapak-bapak ke daerah pegunungan? Contoh, ke kampungannya mertuanya Eman RT berbuat di Garut kita naik ke pegunungan. Kita perasaan kita udah paling tinggi. Kita lihat ke sono ada lagi gunung. Pernah nggak begitu? Ya. Begitu kita ke sono tuh ada lagi lebih tinggi, ada lagi. Jadi pegunungan itu kagak habis tuh tinggi. Jadi di belakang gunung ada gunung, dan gunung itu menipuk dari jauh kelihatannya indah. Begitu deketin, waduh mulu, bergudan dari jauh kelihatannya indah. Di belakang gunung Qaf Allah ciptakan 70 gunung yang mirip dengan gunung Qaf. Wara'a jibalil ard. Di belakang gunung itu ardun, ada sebuah ardun. Apa ardun? Bu, hamparan. Dataran masa kita hamparan datarannya. Di belakang gunung Qaf ada sebuah dataran baido yang putih, hamparan putih. Baido kalfiddo seperti perak. Fiddo itu perak, kalau emas zahab, kalau perak fiddo. Makanya ada perumahan di situ Puri Permata. Dia punya masjid namanya Baitul Fiddo. Baitul Fiddo itu permata diartikan dengan fiddo. Ya. Kalau emas diartikan dengan zahab. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Di belakang gunung Qaf ada hamparan putih. Kalau fiddo bagaikan perak, barakatun kaduzaja yang menyilaukan kaduzaja bagaikan cermin atau kaca. Ini gaib, ini kita nggak ketemu ini diceritakan ini seperti ini. Jadi di belakang gunung Qaf ada sebuah hamparan yang hamparan itu berwarna putih. Tuh. Yang putihnya mengkilat bagaikan perak, kaduzaja, bercahaya ataupun nyilau gitu ya, seperti kaca. Kayak apa itu? Ya kan? Allah itu menggambarkan keindahan kan seperti
seperti gambaran surga. Gambaran surga kita punya bidadari kan gitu ya. Bidadarinya itu kan lahum fiha azwajun mutahharah gitu ya. Bidadarinya mutahharah selalu suci, itu bidadari. Kalau selalu suci berarti bidadari kagak pernah men, Bu. Bidadari mah kagak men. Begitu apa namanya Pak Haji Dunarto, orang Palestina, mau kiamat itu silo. Itu baru di dunia. Nanti bidadari surga mutahharah selalu suci, itu benihnya luar biasa. Digambarkan kalau bidadari minum kopi, kopinya masuk ke tenggorokan kelihatan kita ke jalan di sini. Itu gambaran doang itu. Ya. Nanti Haji Pito dapat bidadari. Makanya ketika masuk surga gambarannya kayak gitu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi gambaran-gambaran keindahan seperti itu. Ada sebuah tempat hamparan yang dari perak yang bercahaya bagaikan kaca. Wa fitil kal ardi nawun minal makhluqati la yariquhum ghairuhum minal makhluk. Wa fitil kal ardi dan pada hamparan itu, pada bumi itu, nawun minal makhluqat, ada sekelompok minal makhluqat dari makhluk makhlukat jama dari makhluk. Jadi pada hamparan itu, pada tempat tadi yang bagaikan perak yang bercahaya bagaikan kaca, itu ada sekelompok makhluk. Nah ini kan wa mimalaya lamu dari apa-apa yang mereka tak ketahui. Ada sekelompok makhluk la ya'rifuhum ghairuhum minal makhluk, yang tidak diketahui oleh orang lain selain dia sendiri. Bahasa kita mah no di pelosok sono, no di kampung sono, ada sekelompok suku gitu ya, yang kita agak tahu, yang tahunya cuma dia doang. Suku pedalaman ya. Suku pedalaman misalkan di sini di Banten di mana? Baduy ya. Walaupun Baduy sekarang udah nggak pedalaman lagi, Badunya pada keluar, pada dagang gituan tuh apa maju. Itu Baduy luar ya, Baduy luar. Kalau Baduy dalam nggak boleh, beda pakaiannya. Baduy dalam sama Baduy luar beda. Saya pernah ke sana tuh sama Pak Pariono tuh. Saya sama Pak Pariono, sama Ustadz Pak Imin, berapa orang Pak Pariono itu? 5 ya. Jalan kaki 2,5 jam, masya Allah. Pengen ketemu kepala suku Baduy. Ya tahu lah mimpi apa itu, yang tahu dia wangsit apa. Saya bilang saya ketemu suku Dayak udah, suku Asmat udah, kemudian suku Sasak di Lombok udah, malah kampung sendiri kepala sukunya belum kita ketemu. Ke Baduy dalam jalan kaki, lewatnya nggak lewat Ciboleger, agak. Kalau Ciboleger kan lewat apa namanya, lewat luar, kan Baduy luar. Jadi kita pakai pemandu atau bahasa kita tadi ya, pemandu, juru apa namanya itu? Kait sampai berempat ya, berempat 5 itu. Saya bilang banyak amat ini. Iya Pak Haji, kita kalau Pak Haji pingsan sampai botol begitu. Kira saya kata kuat kalau saya mah teman-teman. Iya kadang-kadang itu jalan berpermutan, jalan setapak begini, masya Allah ya. Tapi ada syarat-syarat tertentu. Tanya Pak Haji, mau ketemu kepala suku atas tujuan apa? Karena nggak gampang kan ketemu kepala suku Baduy dalam itu, nggak gampang. Kalau mau cari syariat ada syaratnya, Beli kain putih, beli keris, minyak wangi. Udah disiapkan Pak Haji, nggak usah repot-repot, 250.000. Wah, cuma dapat aja. Saya bilang kita nggak nyari syariat. Terus Pak Haji mau ngapa? Kita cuma mau studi banding, kayak MUI studi banding, kayak DKM Al-Fatah aja. Kita mau cari-cari informasi aja. Ya itu mau milih-milih kan Pak Haji. Ya ketemu suku nggak ketemu ya udah, tidak usah jalan kaki. Ketemu Baduy luar, masih boleh motor tuh ya, mau Baduy luar. Sampai separuh perjalanan kata penjalan ini batas Baduy dalam. HP kagak boleh, mati tuh.
kantongin. Maka nggak dokumentasi, nggak ada di YouTube juga nggak ada. Sampai jalan ke bawah gitu. Akhirnya tuh kampungnya kelihatan tuh, kampungnya kelihatan semua. Ya, dari atas nggak kelihatan. Waktu itu kita jalan, jauhnya kita tuh mandi keringat ya. Saya mandi Paliono itu emang sudah paling gemuk. Ya, Pak Jepang juga paling tua. Ya, pas sedikit-sedikit ngaso, sedikit-sedikit ngaso. Ada yang sombong kaji ampun, ayo sampai tengah-tengah ngaso juga. Ini berita asli ini mah bener. Satu pengen tahu apa sih tentang yang namanya itu Pak Dwi. Nyampe di sana, ya Allah, nggak boleh assalamualaikum, nggak boleh. Rumahnya semua dari bambu, dari kayu, nggak ada paku, nggak ada. Tapi disabung pakai kayu lagi pakunya gitu. Nggak ada dari semen, nggak ada semuanya. Kagak makan jenis daging, ya pokoknya gitu-gitulah. Ya, pas itu nyampe sana cari kepala suku lagi ada di ladang, ada anaknya. Cara duduk kita diatur, duduknya diatur. Ngobrol sembarangan duduk ini. Nah, pas itu udah nyampe duduk, disediain air sama gula aren. Airnya dituang di batok, ada yang di gelas, gelasnya gelas plastik itu ada di bawahnya di batok. Satu juga nggak ada yang berani minum. Itu yang lainnya lihatin saya, Ustaz minum, kita minum. Kenapa kalau termati kan jadi semua? Bener, saya juga takut. Ya tak yang namanya kita kagak paham saja. Akhirnya kita kagak minum. Itu disediain gula aren yang berbentuk batok keras. Dia pada makan gula aren. Kita masih simbolis doang. Agak dimakan kagak. Kita cubitin begini, kita cubitin. Tapi taruh lagi cubitin. Simbolis, takut mati. Takut kagak bisa pulang. Ini benar kita hasil ngambil untung ini. Masya Allah, datanglah itu yang namanya kepala sukunya. Akhirnya ini bahasa sana itu bahasa orang itu ya, nanya gini sejarahnya Baduy kayak apa, bahasanya apa, kenapa begini ya. Itu ternyata kenapa juru kunci ataupun gaib ataupun yang ngantar itu nanya begitu, ternyata para pejabat sering datang ke situ. Diceritain itu ada banyak nama itu, termasuk calon presiden nyampe ke situ. Ini rahasia gini. Sampai zaman SBY itu kepala sukunya 3 kepala suku diundang. Zaman SBY diundang ke istana, kagak pakai sendal, jalan kaki, bawa makanan sendiri, jalan kaki dari Baduy dalam sampai ke istana. Lah kita nanya, kok bisa jalan kaki, kok bisa nyampe? Dia kan kita kagak pakai Google Map. Lalu dia punya HP pakai Google Map. Apa dia bilang? Dia jalan terus sampai ketemu rel kereta, dia ikutin rel kereta, ikutin arah matahari dari mana terbitnya. Tuh dia ikutin, nyampe di istana, bener nyampe. Ada acara di istana, dia datang, disuruh makan, dia kagak makan. Disuruh tidur, kagak mau tidur di hotel, tidur di depan istana di amarannya. Jadi nyampe 3 hari baru nyampe. Ceritakan gini. Ada yang nanya begini, Pak Haji mau diisi ya? Maaf, saya mau isi ya, saya udah banyak, sombong banget. Udah coba periksa, berapa banyak usus, berapa banyak lemak, jeroan, diisi nggak? Nggak usah, sudah salaman udah. Tapi kalau kita nyinggung dia, langsung begini dia. Kalau udah begini, udah ngajak perang. Makanya kalau Buya Saki wafat, kan yang mengusir Buya mereka yang perang dengan Maulana Hasan kan. Termasuk salah satunya adalah ibunya Buya Saki. Udah gak usah jauh-jauh udah ngomong soal itu mah. Itu mah ilmu dalam itu mah. Ya jadi kayak gitu ya. Jadi dia gak beragama. Ada Tuhan, kata dia Tuhan. Kemudian Nabi Adam, alam, Baduy. Gak percaya pakai Nabi Muhammad. Namanya Sunda Wiwitan. Sudah wiwitannya.
Pak Haji Nuriani pernah sana Pak Haji Nuriani belum tajan orang sana belum kesana orang polis dasar kesana ya emang kita mah zaman itu zaman petualang ya Pak Haji ya zaman petualang kata gubernur no ada negeri di atas awan kita datangi negeri di atas awan bener berangkat habis asar nyampe sono jam 2 Citoret ya Citoret Bang di atas awan beli tenda pasang tenda kayak tenda yaki pada begitu sembahyang subuh bingung mana ini kompas waktu kursi gak kursi itu kompas ya di hutan akhirnya ngikutin bulan ada bulan sono sholat kita menghadap sono pas itu selesai matahari terbit main bego-begoan lah salah madep gitu nama ajak orang banyak lagi udah biarin aja dari maklum udah ajak sembahyang berjamaah tapi sono pada ngikutin kita sembahyang di lapangan pada terbit matahari lah matahari di sono berarti kita tadi salah sembahyangnya madep ngidul ya udah gak apa-apa masalahnya jadi ada satu kampung yang kita nggak ketahui apa mati-matian ini ada satu kampung yang mereka nggak pada tahu ya yang dari makhluk lain juga nggak tahu wala ya'rifuna bani Adam dan juga tidak diketahui oleh bani Adam nama lain dari manusia ya. Jadi bani Adam itu manusia nggak ada yang tahu wala ya'rifuhum binu Adam mereka juga nggak tahu jadi kita nggak tahu mereka juga nggak tahu kita. Ada lagi suku yang paling pedalaman siapa? Talang Mamat ya? Pernah dengar nggak Talang Mamat? Ada lagi suku di Jambi, suku apa itu? Anak dalam Paji itu anak dalam anak dalam di Jambi ya? Suku anak dalam suku kubu dua apa? orang kubu Ya itu ini malah lebih itu lagi lebih dalam lagi mereka nggak tahu kita nggak tahu mereka ya seperti filmnya Jackie Chan Who Am I yang jadi agensi AIA kemudian dia jatuh di sebuah kampung di kampung itu ada sukunya tuh kampung itu nggak tahu manusia juga nggak tahu dia ya kayak gitu nih gambarannya wa qala alaihi salatu wassalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda jadi keberadaan ini didukung dengan sabda Nabi Muhammad apa kata Rasul ra'aitu lailatal mi'raj wa ra'a jabal madinatan mamlu'atan min bani Adam kata Rasul ra'aitu lailatal mi'raj aku melihat ketika malam mi'raj Rasul malam mi'raj artinya apa? Naik kalau Isra jalan jadi ketika Rasul dinaikkan mi'raj malam Isra mi'raj pada malam mi'raj waro'a jabal Rasul melihat ada gunung Qaf naik ya kalau naik ke atas kan apa juga kelihatan gitu ya ketika Rasul mi'raj melihat Jabal Qaf Madinah di belakang gunung Qaf ada sebuah Madinah apa Madinah? Sebuah kota sebuah kampung lah gitu lah ada sebuah kota mamlu'atan min bani Adam yang luput dari manusia artinya tidak diketahui sedikit pun oleh manusia falamma ra'auni qalu alhamdulillahi arana wajhaka ya Muhammad dan ketika aku melihat mereka melihat apa namanya orang-orangnya gitu ya ketika aku melihat mereka qalu mereka berkata alhamdulillahi arana wajhaka ya Muhammad penduduk belakang gunung Qaf itu berkata segala puji bagi Allah arona kami bisa melihat wajah engkau ya Muhammad wahai Nabi tuh. Jadi orang yang kagak tahu manusia nggak tahu orang ya mereka nggak tahu manusia nggak tahu mereka
ketika Rasul melihat kenal tuh, kenal sama Nabi pada kenal tuh, sama orang agak berarti rahmatan lil Rasulnya itu hebatnya di situ. Bukan cuma bangsa manusia, bangsa jin dan demi lembut apa jabarut malakut, nah, semuanya sama Rasul kenal. Ketika dilihat sama Rasul, mereka berkata, Alhamdulillah arona wajhaka ya Muhammad, segala puji bagi Allah ya Muhammad, kami bisa melihat wajah engkau, bisa melihat wajah Muhammad. Fa'amanu bi wa alam tuhum ahkam syariah. Fa'amanu, maka mereka beriman bi kepadaku, kata Rasul, wa alam tuhum ahkam syariah, dan aku ajarkan tentang hukum-hukum syariat. Wa ba'da dzalika sa'altu anhum, dan setelah itu sa'altu aku tanya anhum tentang mereka. Jadi semua pada senang ketemu Nabi, lalu mereka pada beriman, diajarkan nama Nabi tentang syariat. Kemudian Rasul bertanya kepada mereka, man antum? Ditanya tuh, man antum? Sampean iku sapa? Armane teh saha? Anjeun teh saha? Beuna sapa tah? Ini kampung, kamu siapa? Ditanya bukan orang situ, ditanya, kalian siapa? Kalau mereka jawab, ya Muhammad, wahai Muhammad, nahnu qaumun min bani Israil, falamma mata Musa alaihi salatu wassalam wa qala ikhtilafu baina bani Israil wa zahara al-fasadu faqatalu fi sa'atin wahidatin thalathata wa arba'ina nabiyyan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ditanya, kalian ini siapa, kata Rasul. Mereka menjawab, wahai Muhammad, nahnu qaum, kami adalah kaum min bani Israil, yang merupakan bagian dari Bani Israil. Bani Israil zaman siapa? Falamma mata Musa alaihi salatu wassalam, setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salam. Bani Israil itu keturunannya siapa? Kita kan sering ngomongnya Bani Israil, keturunan siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub itu anaknya siapa? Nabi Ishak. Ishak itu anaknya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak dua, satu Ishak, satu Ismail. Berarti Bani Israil masih saudara Nabi Muhammad. Berarti kita masih saudara Bani. Masih saudara. Pernah nggak dengar Gus Dur ke Israel dulu? Ya kan? Kan dikecam. Ngapain Gus Dur ke Israel? Dulu sebelum ada perang Palestina kayak sekarang, menyambangi saudara tua, saudara muda. Nah, kalau masalah silsilah lebih tua, tapi masalah umur lebih muda gitu. Kenapa? Makanya Rasul minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Haram sama aqsa lebih tua mana? Haram. Haram sama aqsa lebih muda mana? Haram. Lebih muda aqsa, lebih tua, lebih mulia mana? Haram. Kenapa pakai ke aqsa lagi? Nah ini minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, karena Rasul diajarkan menemui saudara-saudaranya. Saudara mana? Satu baba beda ibu. Ceritanya bagaimana kok bisa begitu? Begini,
sejarahnya. Nabi Ibrahim punya istri berapa? Ya kita tahu 2, sebetulnya 3. Yang satu cuma Ustaz dan Kiai yang tahu, karena yang diundang selamatan cuma mereka. Masa iya Nabi Ibrahim kalau sendiri? Nabi Ibrahim punya istri pertama Siti Sarah, orang mana? Mesir. Jadi ternyata yang namanya di Arab itu nggak ada kenabian, nggak ada. Sementara Nabi Ibrahim orang Babilonia, Mesopotamia, yang sekarang dikenal dengan nama Irak. Nabi Ibrahim bukan orang Mekah, bukan. Siti Sarah orang Mesir. Yang kedua adalah Siti Hajar, dari mana? Orang Palestina. Makanya cantiknya luar biasa orang Palestina. Nah, menikah dengan Siti Sarah bertahun-tahun agak punya anak. Disuruh nikah lagi dengan Siti Hajar. Akhirnya punya anak bernama Ismail. Kagak lama bini tua Siti Sarah hamil, melahirkan anak bernama Ishak. Jadi antara Nabi Ishak dengan Nabi Ismail adik kakak, beda ibu. Tuhan siapa? Secara umur Tuhan, tapi secara nasab Tuhan Ishak. Kan Ishak istri pertama Sarah, ya tak? Ini kayak Sarah mungkin nafsi dulu ini ceritanya. Kemudian Nabi Ishak, nah, setelah Nabi Ismail tidak punya keturunan Nabi. Ya saya nggak sebut dalilnya, panjang ayatnya. Ini yang yukalina sifah mawali kuriyati dan seterusnya banyak itu ayatnya. Termasuk ada ayat Rabbana wa asbihim rasulam minhum yatsu alaihim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Banyak ayatnya. Singkat cerita, Nabi Ishak berangkat ke Palestina. Berarti di Arab kagak ada kenabian. Karena setelah Nabi Ismail kagak ada lagi yang diberanaki Nabi di Arab. Dari Nabi Ismail tidak ada keturunannya yang jadi Nabi, cuma satu, Nabi besar Muhammad. Cuma satu dan Nabi Ismail. Makanya Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail dari jalur Ibrahim, dari jalur emaknya bernama Siti Hajar. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini disebut dengan Israel. Loh, berarti Nabi Yakub ganas dong? Bukan. Nabi Yakub disebut oleh Allah Israel. Dalam bahasa Ibrani namanya Israel. Bahasa Ibrani Israel. Isra artinya kekasih, El artinya ilah, yaitu Allah. Israel berarti kekasih, sama dengan Ibrahim. Kalau Ibrahim kan dinasti imamah, disebut dengan Khalilullah, Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim julukannya Khalilur Rahman karena bahasanya bahasa Arab. Lah kalau Nabi Yakub julukannya Israel, artinya kekasih Allah, bahasanya bahasa Ibrani. Nah, disebut dengan Israel. Keturunan Nabi Yakub disebut dengan Bani Israel. Karena ngomongnya Ibrani susah, maka disebut dengan Bani Israel. Bani artinya keturunan. Ini Ustaz Ma'ruf disebut dengan Bani Hasan, anak cucunya Canaji. Ya kalau Ustaz Mahmud semuanya termasuk Bani. Ini ketiga nih. Nah ini dari Ustaz Mahmud namanya Bani Sai'an. Ya pasal tidak lagi itu. Apa bapaknya Nabi satu. Namanya keturunannya dari keluarga Sai'an. Jadi Bani Israel anak
anak dari Nabi siapa? Yakub. Berapa? Ada 12, tapi banyak beda di ibu. Tuh, 12 tuh. Ini versi Quran ya, versi hadis, bukan versi Bible. Kalau versi Bible kan macam-macam. Nanti ada yang namanya Yahuda, ada yang namanya Yusuf, kan gitu ya. Nah yang paling tua namanya Lewi. Lewi punya anak namanya Imron. Bukannya surat Al-Imran, bukan. Lewi punya anak namanya Imron. Dari Imron ini punya anak namanya Musa. Yang kedua adalah Harun. Jadi Musa dan Harun saudara. Kemudian lagi ada adanya Lewi namanya Yahuda. Yahuda. Dari Yahuda ini nanti terus beranak pinak lahirlah Nabi Daud. Dari Nabi Daud punya anak namanya Nabi Sulaiman. Maka disebut dengan Daud bapaknya Nabi. Ada doanya enggak? Ada, pernah saya baca itu. Allahumma indahu rabbi Sulaiman dan masyriqi ilal maghrib lidatihi wa quwwati wa jibril wa mikail wa israfil wa israfil wa mulki Sulaiman dan masyriqi ilal maghrib jinan wa insan wa lihan wa ghamama wa salaman tasliman katsira jalla jalaluhu ya iblis wa syaitan fi zulumati wan nur. Allahumma taqabbal Sulaiman wa ibn Daud alaihi. Sulaiman anaknya Nabi Daud yang bikin masjid Al-Aqsa, Al-Papa. Raja ini raja. Jadi semua keturunan Nabi Ibrahim masih saudara kita sebetulnya, cuma beda ibu. Lahir tuh Nabi Daud dan Sulaiman. Terus dari Sulaiman melahirkan yang namanya seorang laki-laki bernama Imron. Namanya ada surat Ali. Keluarganya Imron di versi Quran. Imron menikah dengan seorang wanita salehah bernama Hana. Pernikahan Imron dengan Hana melahirkan Siti Maryam. Maryam tanpa nikah lahirlah Nabi. Berarti Nabi Isa dengan Nabi Muhammad masih saudara. Tapi Nabi Isa dari jalurnya Nabi Ishak. Nabi Ishak jalurnya Siti Sarah, tapi bapaknya satu Nabi. Lalu Nabi Muhammad dari jalur siapa? Nabi Muhammad cuma satu yang jadi Nabi dari jalur Nabi Ismail. Punya istri dari Bani Jurhum, lahirlah Haidar terus lahir yang namanya Adnan. Tahu Adnan? Dari Adnan muncul terus ke bawah sampai melahirkan Abdul Muthalib. Muthalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya dari jalur Adnan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Mughirah bin Kilab bin Murrah bin Khusra bin Lu'ay bin Ghalib bin Fishr bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Huzaimah bin Ulika bin Ilyas bin Izad bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi rupanya ini kampung masih saudaranya Nabi Muhammad. Dari golongan Bani Israel yang waktu itu hidup di kaumnya Nabi Musa alaihi. Emang apa dia sampai ada di situ?